Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinduananta dengan NIM 2241086. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas yang sudah saya kerjakan, yaitu tentang penyusunan kontrak. Saya dalam tugas penyusunan kontrak kali ini mengambil tema yaitu perjanjian jual beli tanah dan bangunan. Oke, sebelum masuk ke dalam perjanjian jual beli tanah dan bangunan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa saya memilih perjanjian ini. Yang pertama itu menurut saya karena relevan tinggi dalam kehidupan nyata. Karena pada dasarnya tanah dan bangunan merupakan objek perjanjian yang sering menjadi sumber konflik hukum di Indonesia. Dengan memilih tema ini, saya berharap bisa memahami dan mengantisipasi berbagai potensi permasalahan hukum yang sering terjadi. Kemudian kompleksitas hukum pertanahan di Indonesia. Sistem pertanahan di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria atau UPA, PP Nomor 24 Tahun 97 tentang pendaftaran tanah, hingga peraturan di tingkat daerah. Kompleksitas tersebut menjadikan penyusunan kontrak jual beli tanah dan bangunan sebagai studi kasus yang menantang sekaligus kaya aspek hukum. Saya. Kemudian kebutuhan akan kapasitas hukum Indonesia. Banyak transaksi properti dilakukan secara bawah tangan atau tanpa akta otentik. Hal ini dapat memicu sengketa di kemudian hari. Oleh karenanya, saya ingin menekankan pentingnya perjanjian yang sah, lengkap, dan memenuhi ketentuan hukum agar menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Kemudian adapun menurut saya nilai lebih dari tema ini saya ambil yaitu pertama tingginya nilai ekonomi dan potensi sengketa. Tanah dan bangunan merupakan aset yang bernilai tinggi. Oleh karenanya kontraknya harus disusun secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian atau konflik. Banyak kasus perdata di pengadilan Indonesia yang berkaitan dengan sengketa tanah, sehingga pemahaman mendalam atas kontraknya menjadi nilai lebih. Kemudian mendukung upaya sertifikasi dan legalitas aset. Dengan perjanjian yang benar dan akurat sah, proses pendaftaran dan sertifikasi tanah dapat berjalan lebih lancar, yang pada akhirnya mendukung program pemerintah dalam penertiban aset dan peningkatan PAD atau pendapatan asli daerah. Kemudian kontribusi terhadap literasi hukum masyarakat. Adapun kontrak yang jelas itu dapat mudah dipahami dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama dalam hal pentingnya membuat perjanjian tertulis yang sah dan tidak sekadar berdasarkan kepercayaan semata. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang saya ambil di sini. Saya mengambil dengan latar tempat itu di Yogyakarta pada tanggal 14 Mei 2025. Dengan pihak pertama itu bernama Samsul Hadi sebagai PNS dan pihak kedua itu bernama Nur Aini, pekerjaan berwira swasta. Kebetulan di perjanjian jual beli ini keduanya sama-sama bertempat tinggal di Yogyakarta kota. Nah, lanjut. Pihak pertama telah menjual kepada pihak kedua berupa tanah berikut bangunan yang terletak di atasnya, dengan perincian sebagai luas keseluruhan tanah 200 meter persegi, nomor sertifikat tanah 03754 2022, luas keseluruhan bangunan 120 meter persegi, batas sebelah utara rumah milik Bapak Harjono, batas sebelah selatan jalan umum, batas sebelah barat Masjid Al-Huda, batas sebelah timur Sungai Kecil,
yang terletak di Jalan Melati nomor 14 Kelurahan Giwangan, Kecamatan Embulharjo, Yogyakarta. Dalam hal ini, kedua pihak telah bersepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian jual beli, di mana syarat dan ketentuannya diatur dalam 11 pasal. Artinya, kedua pihak itu telah bersepakat antara satu dan lainnya. Adapun pasal pertama itu jaminan dari pihak, pihak pertama. Pihak pertama menjadikan jaminan penuh bahwa tanah dan berikut bangunan yang terletak di atasnya yang dijualnya merupakan milik sahnya pribadi, tidak dalam kepemilikan orang lain, tidak ada orang pihak lain yang turut memilikinya, hak kepemilikannya tidak sedang dipindahkan atau sedang dijaminkan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga, kemudian tidak sedang dalam masalah atau sengketa dengan keluarga pihak pertama maupun dengan pihak-pihak lainnya. Pasal 2, adapun saksi-saksi, karena dalam hal ini perlunya saksi agar menjamin kekuatan hukum. Jaminan pihak pertama sebagaimana tertulis dalam pasal 1 tersebut di atas dikuatkan oleh dua orang yang turut menandatangani surat perjanjian ini selaku saksi. Artinya mereka turut hadir. Kedua orang saksi tersebut yang bernama Rahmat Hidayat sebagai tetangga dari pihak pertama dan Siti Marwiyah sebagai adik dari pihak pertama. Pasal 3, masa berlakunya perjanjian. Perjanjian ini tidak akan berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia, melainkan akan tetap bersifat turun-menurun dan harus dipatuhi oleh para ahli waris atau penerima hak masing-masing pihak. Artinya dalam hal ini jika salah satu ada yang meninggal dunia, tidak bisa berhenti di situ saja, namun harus diteruskan oleh ahli waris atau penerima masing-masing hak. Segala hak yang telah dipindahkan dalam perjanjian ini tidak dapat ditarik kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Artinya sudah berkekuatan absolut ya. Kemudian pasal 4 mengenai harga. Jual beli tanah sebagai berikut bangunan berharga 450 juta 50 rupiah. 450 juta rupiah. Pasal 5, adapun cara pembayaran. Untuk pembayaran tanah berupa bangunan di atasnya, yang kedua menerapkan cara pembayaran dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati juga oleh pihak pertama. Jadi dalam ketentuan pembayaran ini tidak hanya disepakati oleh satu pihak, melainkan kedua belah pihak dan harus win-win solution. Dengan cara dalam surat ini kredit atau mencicil. Pasal 6. Besarnya uang muka dan cicilan. Besarnya uang cicilan selama waktu sebagaimana tercantum dalam pasal 4 tersebut adalah uang muka atau DP down payment 20% atau 90 juta rupiah dibayarkan saat perjanjian ditandatangani. Artinya 90 juta rupiah itu merupakan 20% dari keseluruhan total harganya yaitu 450 juta rupiah. Cicilan pertama kalinya sebesar 120 juta rupiah pada 14 Juni 2025. Cicilan keduanya pada 14 Juli 2025 yaitu 120 juta. Cicilan ketiga 120 juta 120 juta rupiah pada 14 Agustus 2025. Pasal 7, hak dan kewajiban. Selama proses pembayaran belum lunas, maka hak kepemilikan atas tanah berikut bangunan yang terletak di atasnya masih merupakan hak pihak pertama. Dalam hal ini, misalkan belum lunas tanahnya, artinya itu tuh masih dikepunyai oleh pihak pertama secara sah. Pihak pertama berhak mendapat pembayaran sejumlah uang seperti yang disepakati dalam pasal 5 perjanjian ini. Pihak kedua berhak menggunakan tanah berikut bangunan yang terletak di atasnya. Pihak kedua berkewajiban melakukan pembayaran sejumlah uang seperti yang disepakati dalam pasal 5 perjanjian ini. Pasal 8. Adapun larangan bagi kedua pihak. Selama proses pembayaran belum lunas, maka pihak pertama dilarang atau tidak dibenarkan untuk mengalihkan tanah berikut bangunan yang terletak di atasnya kepada pihak ketiga dengan mengemukakan dalih atau alasan apapun. Selama proses pembayaran belum lunas, maka pihak kedua dilarang atau tidak dibenarkan untuk menjual baik keseluruhan ataupun sebagian tanah
dan bangunan yang terletak di atasnya kepada pihak ketiga, menjamin baik keseluruhan atau sebagian tanah dan bangunan yang terletak di atasnya kepada pihak ketiga, mengalih-namakan hak tanah dan bangunan yang terletak di atasnya. Artinya tidak boleh dialihkan namanya ya, apapun alasannya. Kemudian pasal 9 tentang penyelesaian perselisihan. Oh ya, tadi untuk yang bagian pertama dan kedua itu merupakan bagian komparisi atau pihak-pihak yang eh, terkait dalam surat perjanjian ini. Oke, penyelesaian pasal 9 penyelesaian perselisihan. Apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan ataupun musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara hukum, dan kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih tempat tinggal yang umum tetap di kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta. Artinya, apabila ada perselisihan, diselesaikan di kantor Pengadilan Negeri secara langsung. Pasal 10, hal-hal lain, hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dibicarakan serta diselesaikan secara kekeluargaan melalui jalan musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak. Pasal 11 merupakan penutup. Surat perjanjian ini dibuat di atas kertas bermaterai secukupnya yang ditandatangani dan dibuat terangkap dua yang berkekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh pihak pertama dan pihak kedua. Adapun di sini pihak pertama bernama Samsul Hadi, pihak kedua Nur Aini, dan saksi-saksi Rahmat Hidayat dan Siti Marwiyah beserta tanda tangannya. Oke, dari surat-surat yang sudah saya jabarkan tersebut, ini memuat yang pertama itu adalah identifikasi para pihak yang terlibat. Para pihak terlibat di sini adalah pihak pertama dan pihak keduanya pihak pertamanya Samsul Hadi, pihak keduanya bernama Nur Aini. Deskripsi barang yang dijual itu adalah dalam hal ini tanah beserta bangunan. Kemudian harga dan pembayaran. Tadi harga dari tanah beserta bangunan itu adalah 450 juta dan pembayarannya berupa cicilan beserta cicilannya itu adalah 3 kali dengan DP 20%. Kemudian persyaratan penyerahan dan pengiriman. Persyaratannya itu seperti pasal 7 dan pasal 8 yang saya sebutkan. Adapun garansi dan atau jaminan, jaminan tadi seperti di pasal 8 juga disebutkan bahwa tidak boleh dipindah tangankan sebelum terus kemudian jika belum lunas maka masih dipunyai oleh pihak pertama. Ketentuan pembatalannya yaitu eh, dilarang menjual baik keseluruhan ataupun sebagian tanah dan bangunan yang terletak di atasnya kepada pihak ketiga, menjaminkan baik keseluruhan atau sebagian tanah dan bangunan yang terletak di atasnya kepada pihak ketiga, dan mengalih-namakan hak tanah dan bangunan yang terletak di atasnya. Kemudian kewajiban dan para pihak ada di pasal 7. Kemudian pilihan penyelesaian sengketanya yaitu eh, akan musyawarah mufakat dan dilakukan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Namun jika tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka terpaksa diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dan yang terakhir berupa tanda tangan tadi sudah saya jabarkan. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.